kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, pembawa acara dokter pertama ya. Dok, ada 2 pertanyaan izin terkait dengan tadi apa yang disampaikan dokter, untuk menjaga kesehatan itu apa yang dimakan dan diminum. Nah, kalau tadi Masya Allah keterangan-keterangannya banyak dari Al-Quran dan hadis terkait dengan pola makan. Nah, bagaimana kalau untuk menjaga kesehatan itu, bagaimana ketika sakit? Apa yang kita makan dan minum itu kaitannya dengan obat? Apakah obat di sini dapat menimbulkan penyakit yang lain? Karena mohon maaf sejak saya SMA dulu pernah mendapat pencerahan dari guru biologi bahwa dari beberapa obat yang kita makan itu suatu saat secara akumulasi akan menimbulkan suatu penyakit yang baru. Itu satu, kaitannya dengan apa yang makan dan minum. Kedua, kalau seandainya kita berpuasa dok, kaitannya dengan kapan dan bagaimana makan. Kalau kondisi kita misalkan lagi mau saum nih, mau puasa, kemudian posisi kita kurang tidur dan kerjanya pun di lapangan, katakan musafar atau kerja di lapangan, bagaimana mengaturnya agar tetap bisa berpuasa sementara kondisi fisik pun kuat dan tentunya imun menjadi tetap terjaga. Mohon pencerahannya, nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Ya, silakan Dokter Andi. Jadi jadi artinya gini, itu yang tadi kita bahas itu tentang aturan bagaimana orang sehat bisa tetap sehat. Ya, kalau udah sakit itu datang ke dokter. Kita datang ke dokter, tanya apa yang harus dikerjakan, makanan apa yang harus dihindari, makanan apa yang harus diperbanyak. Tapi untuk orang sehat secara umum tidak ada makanan yang istilahnya asal halal itu tuh pasti baik, asal jangan berlebihan. Nanti cara mengatur berlebihannya itu salah satunya dengan menjalankan level 2, 4, 6, dan 8. Kemudian untuk yang tentang sehat tadi, tentang obat-obatan, itu tuh banyak sekali di masyarakat salah paham tentang bahwa obat itu bisa menyebabkan kerusakan organ kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Memang ada obat-obat yang bisa menyebabkan kerusakan seperti obat-obat rematik misalnya, obat-obat steroid misalnya, itu bisa kalau dikonsumsi dalam jangka panjang dan terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan lambung, kerusakan ginjal dan macam-macam, pengeroposan tulang dan sebagainya. Tapi kebanyakan obat itu sebenarnya aman. Ya, artinya gini, kalau kita sehat, liver kita sehat, ginjal kita sehat, kebanyakan obat itu bisa diproses sama tubuh kita menjadi zat yang tidak berbahaya. Makanya ada orang sakit gula, sakit orang darah tinggi, itu bisa minum obat itu seumur hidup. Dari mulai dia didiagnosa hipertensi misalnya, dia minum obat sampai belasan tahun nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya orang yang sakit, jangankan obat, air aja, kalau orang sakit ginjal misalnya, orang yang cuci darah, itu kan air kan sebenarnya nggak berbahaya buat orang yang sehat. Tapi kalau dia terlalu banyak minum air, dia bisa sesak nafas, dia bisa penurunan kesadaran hanya gara-gara minum air terlalu banyak. Jadi untuk orang sehat sama orang sakit itu aturannya berbeda. Tapi kalau kita sehat nggak perlu terlalu takut sama minum obat, karena dokter juga memberikan obat kan ada dosisnya, ada waktunya, nggak sekedar nggak asal. Yang sering bikin orang sakit kan dia beli obat sendiri, sakit rematik misalnya beli obat di warung terus minum bertahun-tahun, tiba-tiba muntah darah, ginjalnya rusak. Sebenarnya kan gara-gara itu. Kalau misalnya datang ke dokter nanya yang betul, nggak ada dokter yang ngasih dosis terlalu besar. Kadang-kadang suka ada yang nanya, dok ini dosisnya kegedean kayaknya. Nggak ada dokter yang ngasih obat itu nggak sesuai sama dosis, pasti sesuai ke orang dewasa dosisnya segini, anak-anak dosisnya segini. Jadi nggak benar kalau misalnya semua obat itu racun bisa merusak tubuh. Memang ada beberapa obat kalau dikonsumsi dalam jangka panjang terus menerus tanpa pengawasan dokter itu bisa merusak. Tapi kebanyakan tuh kalau kita sehat, liver kita sehat, ginjal kita sehat, yang memproses obat-obatan itu nggak ada masalah dan nggak perlu ditakutkan. Terus yang kedua tadi tentang apa ya, pertanyaan kedua tuh? Oh, tentang kalau ingin berpuasa tapi kurang tidur. Betul. Nah itu makanya, jadi banyak orang, pasien-pasien saya itu di klinik itu, kan kebanyakan pasien penyakit dalam, klinik khusus penyakit dalam namanya juga, itu tuh kalau disuruh puasa tuh langsung kebayang berat gitu. Karena yang kebayang tuh puasa sunnah.
Yang dari bangun tidur, sahur, kemudian gak makan, gak minum sampai sore, sampai maghrib, gak bekerja. Nah itu tuh sebenarnya puasa sunnah itu kalau di 9 level itu masuk ke level kelima. Ya, jadi termasuk yang relatif sulit gitu. Jadi nanti jangan dulu langsung, kalau yang nggak biasa puasa sunnah, jangan langsung jalanin level 5, tapi level 1 dulu. Level 1 itu sederhana sekali, nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Dia tuh cuman boleh minum, terus juga dibantu tidur. Kita tuh puasa dari jam 6 sore, maghrib, sampai besok paginya jam 8, boleh minum obat, dibantu tidur. Jadi relatif sangat ringan, tapi punya banyak manfaat juga. Baru nanti kalau kita udah terbiasa menjalankan level 1, kemudian kita mulai naik ke level-level selanjutnya, nanti juga sampai ke level 5, di mana kita tuh jadi lebih ringan menjalankan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain gitu. Oke, bagaimana?